Mediasinya apa? Deadlock ya? Deadlock, iya. Kayaknya terlalu berharap banget LM sama PH-PH-nya itu, pengacara penasihat hukumnya itu ya. Padahal mereka tidak tahu tujuan mediasi itu kan apa? Untuk mencapai kesepakatan di luar daripada proses persidangan, kan begitu. Sebelum masuk pada pokok perkara, bila mana masih dimungkinkan kedua belah pihak untuk bermediasi dalam hal sebelum masuk pada pokok perkara, maka kedua belah pihak dianjurkan untuk mediasi. Jadi siapapun di posisinya Pak RK, kalau kami ataupun siapapun hanya orang goblok dan tolol yang mau hadir di mediasi seperti itu. Buat apa? Apa yang perlu kita bahas? Karena apa? Legal standing, dasar hukum, ikatan hukum mereka itu tidak ada jual beli. Jadi apa yang mau dimediasikan? Apa yang mau didamaikan? Nggak ada. Terus ada dalil-dalil dalam gugatan itu. Saya begini ya, sebelum saya membaca gugatan itu, saya berkeyakinan 9,9% gugatan itu akan sia-sia dan ditolak. Kan begitu. Setelah saya membaca gugatannya, jadi bahkan bukan hanya 9,9% tadi, 1000% yakin akan ditolak. Jadi kalau dia mendalilkan permohonannya, misalnya gugatannya 15 miliar segala macam, terlalu banyak halu, emang mau dikabulkan gugatan seperti gitu? Hakim tidak bodoh, saya aja membaca ya, mohon maaf ya, tidak berarti saya mendahului putusan hakim atau mendahului Tuhan. Tapi berdasarkan pengalaman kami berdua, kami berkeyakinan gugatan itu tidak akan pernah dikabulkan dan sia-sia. Seperti itu, apalagi kalau dia keluar-keluar menyampaikan gugatannya, siapa yang mau mengabulkan, kayak mau dikabulkan aja itu gugatan. Mau taruhan, sampaikan dengan pengacaranya mereka. Lawyernya Repelino menantang, mau taruhan, apapun taruhannya. Bahkan kalau dia tidak nyahut, saya yang akan bertaruh kepada kalian. Ingatkan omongan saya ini, saya akan berhenti jadi lawyer secara permanen kalau gugatan itu dikabulkan. Begitu. Apalagi nih? Sampai Bang Muslim juga tadi kan sempat kita tanya juga, Bang ini gimana kok malah mereka beranggapan seperti gugatan ini tuh gugatan yang halusinasi, ngawur kemana-mana. Karena kan mestinya kan yang gugatan 16M itu kan yang kata yang 6M itu untuk anak. Nah tapi sebenarnya kejelasan anak ini sebenarnya belum tahu kan anaknya siapa gitu. Kan gimana tuh Bang? Kan sebenarnya kan dari klien Abang sendiri juga sudah pengen ikut tes DNA, tapi pihak sebelah sana juga tidak. Ngapain sih ikut-ikut? Dan itu kayak sebuah kesaksian palsu lah, cerita itu jelas. Itu bohong. Siapa dia, dibayar sama siapa, dibayar berapa? Sampai ngomong kayak gitu, gimana tuh Bang? Pak Elgo mau jawab? Iya. Hah? Udah Bapak jawab. Jadi dia terlalu panjang pertanyaannya tadi. Jadi ntar gue salah jawab lagi. Jadi diulang lagi. Jadi begini ya, setelah saya membaca gugatan itu banyak yang kontradiksi ya. Kenapa? Gugatan itu semacam gugatan harta gono gini. Apa nggak sekalian aja dia mohonkan gaji seluruh RK selama dia ngejabat? Jangan nanggung, jangan hanya 16M. Itu maksud saya palang tanggung. Kalau dia mau halu, mau bermimpi ataupun berhayal, jangan nanggung. Kan begitu. Terus ini lagi-lagi nih kontradiksi kan, bahwa nyambung ini dengan sikap dan pernyataan lawyernya ketika berstatement di hadapan teman-teman media semua, dengan lantangnya dia berbicara dengan gayanya yang rapi itu kan. Mohon maaf ya, tidak bermaksud menyinggung pribadi daripada rekan sejawat saya, cuman saya geram aja ngelihat gayanya kan, bahwa begini, tidak ada pakar hukum di seluruh Indonesia ataupun dunia yang bisa menyatakan anak itu anak si RK atau anak siapa harus dengan DNA. Begitu kan bahasanya. Tapi di dalam gugatan dia mendalilkan bahwa seolah-olah itu adalah anak RK, bahkan minta kebutuhan, minta tuntutan, ganti kerugian dan segala macam. Di dalam petitum permohonannya minta dilakukan DNA. Kan itu kontradiksi. Saya yang bukan hakim sudah membaca gugatan itu aja. Sebelum saya membaca gugatan, sekali lagi saya tekankan, sebelum saya membaca gugatan 99,9% yakin akan ditolak. Setelah saya membaca 1000% gugatan itu akan ditolak. Terlebih kalau kami berdua jadi masuk sebagai intervensi nanti. Begitu. Tapi Repelino sendiri melihatnya seperti apa sih Bang dengan adanya gugatan ini gitu? Jadi makin berbelit-belit gitu no? Padahal kan tinggal tes DNA aja di Barreskrim kan, tinggal panggil Lisa, lakukan tes DNA, hasilnya keluar, selesai kan. Ini malah ada gugatan baru ini, malah kemana-mana, minta uang, segala macam. Repelino sendiri gimana nih Bang melihatnya? Repelino sih begini, menanggapi hal yang sikap dari yang dilakukan oleh LM itu secara dingin lah. Ya, artinya begini ya. Kemarin saya juga menyampaikan karena di beberapa statement dia di podcast entah di apa, seolah-olah menyudutkan Repelino, kan begitu.
siapa dia lah, suruh mandi dulu lah, kan begitu kan. Seolah-olah siapa sih LM ini, gayanya udah so artis banget, so cantik banget, siapa dia, kan begitu. Jangan, ini bener-bener ini anak ya, kalau nggak ada hukuman di dunia ini mungkin saya tempeleng aja itu perempuan kan gayanya. Kemarin artinya terhadap sikap itu saya sampaikan kepada klien saya, jawaban klien saya simple, udah bang biarkan aja, kan udah saya sampaikan kepada abang, memang karakternya seperti itu, semakin kita layani maka dia akan semakin senang. Dia itu cuma pansos bang, katanya. Udah biarkan aja bang, nanti saya akan tampil, saya akan tunjukkan semua. Termasuk kemarin dia sempat mengirimkan foto, kalau dia lupa dia pernah mengirimkan foto anak itu kepada saya bang, datanya masih ada di saya, cuma nanti tunggu saya, kata dia begitu. Jadi kalau Revalino sih santai-santai aja menanggapinya, dia udah paham sekali karakter perempuan ini seperti apa, jadi dia menyikapi santai saja. Bahkan perlu tidak saya mengambil sikap terhadap apa yang disampaikan oleh perempuan ini. Jangan bang, kasihan, udah biarin aja. Nanti juga dia kesandung kok kena batunya. Kita lihat aja nanti bang, begitu. Jadi seperti itu tanggapan dari Revalino. Mungkin ada tambahan dari Pak Elsu. Tapi ini bisa dibilang jadi pemerasan juga nggak sih bang? Karena kan nominalnya udah juga di luar nalar ya, tanpa adanya ikatan hukum dan lain-lain. Ya kalau tidak terbukti, boleh-boleh aja dia mendalilkan apapun, kan itu hak setiap warga negara. Dia mau mendalilkan permohonan dia ganti kerugian 90 triliun apa 1000 triliun, boleh-boleh aja, cuman logikanya kan hakim itu tidak bodoh, kan begitu. Itu konyol gugatan seperti itu, harus dijelaskan. PMH itu 1365 itu harus diuraikan gimana sih yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumnya, melanggar undang-undang, merugikan orang lain. Kalau kita berbicara kerugian LM, yang rugi di sini Pak RK, kalaupun itu terbukti, yang rugi itu apa? Dia bayar, dia beli, rugi, kan begitu persoalannya. Kok kamu mendalilkan kerugian, kan lucu kayak gitu. Jadi kalau dia dasar hukum dia mengajukan PMH itu berdasarkan putusan MK, kalau saya tidak salah putusan nomor 46 tahun 2010 ya, itu kan beda. Kalau itu ada hubungan hukum, pernikahan yang tidak diakui di dalam undang-undang perkawinan ialah pernikahan secara bawah tangan, pernikahan siri. Itu Bu Cica Mutar yang mengajukan itu judicial review itu ke MK. Kalau ini jual beli, dia jual sawah sepetak, dibeli. Singkat cerita sawah itu bermasalah, kan begitu logikanya. Cuman kan itu maksud saya, kalau punya klien itu kita cerdaskan, jangan kita bodohkan. Mohon maaf ya, LM ini saya ngelihat circle-nya ya, lingkungan dia itu cara berpikirnya kurang. Jadi kalau menurut saya, kita sebagai penasehat hukum atau pengacara itu, klien itu jangan disesatkan, jangan dibodoh-bodohkan. Kalau kita sesatkan, bahaya, resikonya dia semakin halu, seolah-olah nggak gentle tuh Pak RK nggak datang tuh berdasarkan SEMA begini-begini. Baca itu yang konkret, memahami aturan itu SEMA, mengenai ketentuan SEMA itu yang konkret, jangan dipelajari sepotong-sepotong. Makanya saya melihat orang-orang di sekelilingnya LM ini sangat paham teori, cerdas dalam memahami teori, tapi lupa tentang pengalaman dan praktek, awam tentang praktek. Makanya saya melihat terlalu kaku ngelihat persoalan mediasi aja sampai segitunya dia mempersoalkan. Makanya saya menduga sekali lagi, gugatan itu hanya dijadikan sebagai iseng-iseng berhadiah, ya, sebagai iseng-iseng berhadiah, berharap selesai di mediasi. Ternyata Pak RK itu tidak bodoh, makanya hanya orang bodoh dan goblok yang mau menghadiri mediasi itu. Jadi dia tidak hadir untuk apa? Apa yang perlu dibahas? Paling ujung-ujungnya bahas minta duit, udah selesai, damai di situ kan, nggak usah lanjut sidang, tapi dia minta duit kan ujung-ujungnya duit juga kan. Kalau saya ngapain dihadirin? Sudah sangat tepat keputusan Pak RK tidak hadir, kan begitu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami sedang mempertimbangkan untuk masuk sebagai intervensi. Kalau itu dimungkinkan kami akan masuk. Kita ramaikan pesta yang dibuat LM ini. Ya. Dari awal tuh emang UUD ya bang, ujung-ujungnya menangis ya bang. Kan itu pengakuan LM itu sendiri kan, di salah satu podcast masih bisa kok kita lihat, cek di video-video yang sudah beredar. Duit ke konsep Satuan Pres juga mengakui kan, duit kan dia nggak mau dinikahkan, nggak mau dinikah, siapa juga yang mau nikah sama dia. Gitu. Intinya duit dia itu, udah. Berarti Begitu. memang nggak ada unsur pemerasannya juga ya bang. Kalau pemerasan itu kan begini, kalau pemerasan itu kan harus ada unsur pidananya, harus ada laporan polisi. Saya tidak mau mendahului itu, cuman kita bisa simpulkan
Kan arahan dia ini kan konsep berpikir perempuan ini kan duit tanpa dia memperhitungkan tentang konsekuensi apa yang menjadi perbuatan dia dengan merangkai cerita mengatakan satu hal agar hal tersebut diketahui oleh umum atau orang banyak, itu ada konsekuensi hukumnya. Bahwa menyatakan dengan halayak orang banyak bahwa ini adalah anak RK, dia meyakinkan bahwa ini adalah anak RK, kan begitu. Tetapi sekali lagi pengacaranya dengan lantangnya, tidak ada pakar hukum, ahli hukum di Indonesia ini yang bisa menyatakan anak ini adalah anak RK kecuali dengan DNA. Selain dia sudah menyampaikan dengan sendirinya, membuat satu fitnah dan tuduhan kepada media sosial, seluruh publik menyatakan bahwa LM mengklaim itu adalah anak daripada RK. Konyol nggak itu? Konyol. Kami nggak mau ikut-ikutan konyol. Makanya kalau mau jadi ini kita mengasih edukasi ya kepada salayak kurang banyak atau masyarakat kurang banyak, memilih lawyer itu harus selektif. Jangan dilihat dari tampilnya, kan begitu. Kalau kita mah biasa-biasa aja, yang jelas kita nggak pernah menyesatkan klien, kan begitu. Apa adanya kalau kita begitu ya. Apalagi gugatan yang ada di PN sendiri itu jadi kayak buat memperpanjang biar LM tidak dipanggil-panggil di Barreskrim. bisa jadi itu salah satu langkah dia. Cuman hati-hati ya. Makanya jadi lawyer itu harus cerdas ya. Dengan nanti ditolaknya proses gugatan yang diajukan PMH oleh LM ini kepada pengadilan melalui RK, kalau nanti ditolak gugatan ini, maka Mabes Polri tanpa keraguan untuk mengandangkan LM ini masuk pada penjara, malah memperkuat proses pidana. Hati-hati. Jadi makanya jangan sampai salah melangkah berpikir itu. Kita sebagai lawyer itu sebelum dia melangkah kita udah tahu putusannya itu. Makanya jadi kalau punya klien itu jangan disesatkan. Kita harus kasih pemahaman antisipasi terburuknya begini. Keuntungannya begini. Itu kalau kita sebagai lawyer. Jangan disesatkan, jangan kita gugat aja dulu lah. Yang penting hasilnya bagaimana nanti. Itu bisa kan konyol. Kalah nomor sekian ya. Iya, urusan kalah nomor sekian, dikabulkan atau tidak. Padahal di sini ada proses hukum yang terpisah secara pidana. Kalau proses pidana ini misalnya di-hold oleh proses penyidikan Mabes Polri gara-gara ada gugatan itu kalau nanti ditolak dengan sendirinya akan memperkuat proses pidana yang diupaya oleh Pak RK. Hati-hati, tanpa ada keraguan nanti pihak Mabes Polri akan mengandangkan LM. Kalau ditolak, makanya 1000% saya yakin gugatan itu akan ditolak. Terlebih kalau kami masuk sebagai intervensi. Permohonan intervensi itu sudah saya buat, tinggal saya masukkan, cuman menunggu persetujuan daripada klien saya. Itu aja. Kalau untuk memeriahkan mah, ya kita meriahkan aja. Cuman ending daripada gugatan itu kita sudah paham, akan sia-sia, begitu. Cuman yang kita berdua ditunggu di sini hanya ucapan terima kasih dari Pak Eka dan Bu Cinta, itu aja. Barangkali ada, kan begitu. Cuman kami nggak ada hubungan sama mereka itu, begitu. Cuman kalau ada ucapan terima kasih dari Pak RK dan Bu Cinta, mudah-mudahan disampaikan oleh teman-teman media. Inilah totalitas kami membela hak dan kepentingan klien kami, yang mudah-mudahan ada kaitannya dengan Pak RK dan Bu Cinta. Mudah-mudahan dengan munculnya kami ini bisa membantu dan memulihkan nama baik beliau, meluruskan hal-hal yang tersesat, dan membuktikan bahwa ini adalah perbuatan zalim. Mudah-mudahan ada ucapan terima kasih dan kami diundang sebagai apalah, undangan makan atau apa ya. Jangan pesta perkawinan ya. Jangan pesta perkawinan. Nah, begitu. Terus sekarang sudah sejauh mana sih Bang? Kan tadi terakhir kata Bang Muslim ada tambahan 2 saksi yang sudah diperiksa lagi katanya. Kalau langkah itu kan langkah hukum yang diambil Pak RK. Kebetulan kaitan atau dengan kami, karena statement kami pada saat kami preskon awal muncul, kami bersedia menjadi saksi, dihubungkanlah. Kami sudah diperiksa 2 kali, dan pas yang kedua itu kami ditanyakan oleh penyidik apakah bersedia untuk dilakukan DNA. Klien kami menyampaikan, Revalino menyampaikan dengan senang hati dan dia siap. Apakah bersedia disumpah terhadap keterangan beliau? Beliau menyatakan siap untuk disumpah. Nah, artinya kaitan dengan laporan itu kewenangan daripada PH-nya Pak RK, Bang Muslim di sini untuk memfollow sejauh mana dan sampai di mana proses hukum itu, kan? Karena kami pun menanyakan kenapa kok sampai detik ini, padahal kemarin kan Mabes Polri ketika memeriksa kami, klien kami menyampaikan bahwa kemungkinan seminggu atau 2 minggu akan diperiksa LM, bahkan akan dilakukan DNA. Setelah kami menunggu kok sampai detik ini proses itu tidak segera dilaksanakan. Kami juga berharap proses ini cepat, biar terang lah, jangan terlalu berlarut-larut. Makin kesana makin nggak benar ini sikap perempuan, makin banyak halunya, makin banyak
nggak ada nilai positifnya. Kalau ketika dia ditayangkan di mana di media sosial dan segala macam, nggak ada hal-hal sifat yang mendidik. Apa yang dibanggakan dengan sikap perempuan ini? Makanya saya pingin banget buru-buru perempuan ini masuk sekolah, itu aja, biar ditambah cerdas. Itu tujuan saya. Makanya makin geram saya ngelihat tingkahnya perempuan ini. Obatnya perempuan ini jalan satu-satunya kita sekolahkan. Makanya buru-buru. Begitu, Pak RK yang mempunyai langkah dan dasar hukum yang sangat kuat untuk menyekolahkan perempuan ini biar makin cerdas. Begitu. Tapi kan ketika ini dibilang akan kebalik jeruji, dia selalu bilang masa iya tega seorang ibu di. Tapi kan ulah ini yang buat dia ya sendiri. Ibu dari siapa? Kan kata ibu anak dua, jangan di penjara, masa tega. Emang dia tega? Tega kan dia merusak rumah tangga orang? Tega kan dia nuduh orang, aib orang? Makanya cara berpikir perempuan ini, dia tidak tahu dampak hukumnya, resikonya, konsekuensi hukumnya terhadap apa yang dia lakukan. Seenak jidat dia berkuar-kuar di sosial media ataupun di TV-TV menyatakan tuduhan, membuat satu fitnah, menyatakan bahwa seolah-olah anak itu adalah anak RK. Itu harus ada resiko hukumnya. Kalau saya mah tega-tega aja, asal jangan anak lu aja yang di penjara, lu aja. Anak lu masih banyak yang mau ngurus, tenang aja, Revalino masih mau ngurus anak itu. Kan begitu. Kali aja dia mau cium tangan sama saya kasih nih tangan gua nih. Begitu. Mau saya cium tangan Revalino dulu. Revalino siap juga mau cium tangan ya sama Revalino. Kali dia kangen sama Revalino. Tapi Revalino udah 2 kali aja bang diperiksa sampai sejauh ini yang di Barreskrim. Iya ada 2 kali. Ada 2 kali. 2 kali. Cuman kami sempat berkoordinasi juga. Kemungkinan dalam bulan ini pasti dipanggil lah. Nah, kami sempat menanyakan juga. Kami kan ada akses untuk komunikasi pada saat kami diperiksakan. Kami ada menyimpan resep kontak salah satu penyidiknya. Kami sempat komunikasi lah. Apa diperiksa dalam memberikan ini bang? Kan udah naik juga ya bang jadi sidik ya? Iya, udah proses naik sidik. Kemarin kan penyidikan, sekarang udah naik proses penyidikan. Artinya tidak menutup kemungkinan ketika nanti dipanggil LM ini setelah dimintai keterangan, dia menuangkan semua keterangan dia terhadap tuduhan itu, ya silahkan kan gitu. Kalau dia punya dasarnya apa? Tinggal dia bantah nanti seperti apa, kan begitu. Terhadap pasti tidak, pertanyaannya tidak jauh-jauh. Dasar dia menyatakan bahwa itu adalah anak RK, membuat satu fitnah ataupun tuduhan itu apa kan? Sementara pengacaranya tidak ada yang bisa menyatakan itu adalah anak siapa, anak hantu, anak dan lain-lain, anak beramai-ramai, anak RK, anak Revalino, kecuali dengan DNA. Tapi dengan sendirinya klien dia menyatakan bahwa itu adalah anak RK, itu pidana itu. Pidana jelas kok. Mutlak banget itu pidananya. Tinggal siap-siap aja dia. Kalau saya mah tega-tega aja, malah saya marah betul kepada Pak RK ini. Kalau dia memaafkan nanti, atau dia mencabut laporan itu nanti. Makanya perempuan ini harus dikasih pembelajaran. Gitu. Berarti bisa lagi diperiksa langsung pakai baju oranye ya bang jika begini ya, proses itu kan prosedural kewenangan dari proses penyidikan Mabes Polri. Tapi biasanya lazimnya kalau proses itu sudah naik ke proses penyidikan, maka ketika dia dimintai keterangan, setelah diambil keterangannya, mungkin proses Mabes Polri itu akan mengadakan gelar secara internal mereka, menentukan apakah terlapor ini bisa ditetapkan tersangka atau bahkan bisa dilakukan langsung penahanan pada saat itu. Itu kewenangan proses penyidikan. Kita tidak boleh ikut campur masuk terlalu dalam proses hukum itu. Yang jelas kami menghormati proses penyidikan itu yang dilakukan oleh Mabes Polri. Ya tinggal kita tunggu dan kita hormati saja. Dan saya yakin kalau LM sampai merasa sampai detik ini belum ada panggilan lah, belum merasa ada panggilan, tunggu, karena setiap laporan itu harus ada kepastian hukum. Begitu. Jadi kapan bakal buat gebrakan muncul? Akhir bulan ini ya, kita muncul nanti, kita siapkan semua. Katanya ya mandi dulu lah, perawatan dulu, kan mau muncul. Siapa tahu LM mau cium tangan, gitu. Kita tunggu aja ya. Akhir bulan ini saya pastikan muncul. Jadi sudah banyak yang mau endorse dia ini kan, termasuk salon-salon Revalino ini. Itu hikmah dari persoalan yang dibuat LM ya. Kami tidak mencari itu, cuman udah banyak tawarannya ini. Begitu. Ya. Mau kita rendam dulu dicat warna putih. Wah, begitu. Tapi bang dengan abang berbicara vokal seperti ini gitu kan, membela Revalino juga, di sini bisa dibilang membuka tabir pokoknya Kebohongan lah ya. Iya, semua kayak hampir kebuka. Sampai netizen sendiri sampai
ikut mendukung abang berdua nih, karena kita paling menunggu statement dari abang El sama abang Fikri. Wajar kalau ada dukungan daripada teman-teman netizen ini, karena kami ini di jalan Sirotol Mustaqim, di jalan yang benar, tidak tersesat, kan begitu, wajar. Dan kami itu tegak lurus, merah putih, tidak ada kepentingan bagi kami, hanya meluruskan informasi berdasarkan pengakuan LM, berdasarkan tuduhan LM kepada klien kami pada waktu itu. Dan setelah itu dilakukan, ternyata dia menuduh Pak RK lagi kan, lagi-lagi dia membuat tuduhan bahwa ini adalah anak daripada RK. Begitu. Jadi kalau kami didukung oleh khalaiknya orang banyak ya wajar, karena kami tegak lurus merah putih di jalan yang benar, jalan Sirotol Mustaqim. Begitu, tanpa tersesat. Kalau kami, kalau mereka itu tersesat, udah salah mau dibelok-belokin lagi. Sekarang minta 15M lagi dia, kan gitu. Berapa apa sih? 16,6. 16,6. Tanggung banget bilang. Kalau bisa direvisi lagi sebelum dibacakan gugatan itu, dibikin 30 triliun apa gimana, jangan nanggung. Kalau bisa semua aset RK. jangan satu rumah. Begitu. Halu aja macam kayak mau dikabulkan aja itu gugatan. Udah sampaikan aja sama kalian itu, sampaikan dengan mereka. Itu lawyernya Repelino yakin betul gugatan ini bakal ditolak, yakin berdasarkan pengalaman kami. Dan setelah kami membaca yang jadi 1000% lebih yakin lagi gugatan itu akan ditolak. Ngawur itu gugatan, benar ngawur itu. Kita itu setiap hari bikin gugatan, harus nyambung antara posita dengan petitum itu. Itu rangkaian ceritanya, PMH itu harus didalilkan. Apa yang membuat pelanggaran hukumnya di mana, unsurnya di mana, dikaitkan, dibuat, disusun, biar mudah dipahami. Kalau ini, waduh, berantakan saya lihat. Tahu-tahu di situ mewajibkan permohonan. Ngapa nggak sekalian aja dia minta gajinya RK selama menjabat 2 periode di Bandung itu kan, jadi gubernur. Jangan nanggung, bilang kalau mau halu itu, mumpung sebelum dilarang itu mau Pak Prabowo. Gugatan ini ya, kalau orang awam mungkin kayaknya luar biasa kan. Karena apa? Saya melihat gugatan yang didalilkan oleh LM ini 1000% merugikan Pak RK. Seolah-olah membuat publik dengan gugatan sedemikian rupa, tuntutan kerugian yang luar biasa. Itu lagi-lagi merugikan Pak RK. Nama baiknya dipertaruhkan di sini sebagai seorang tokoh luar biasa. Kasihan kalau kami. Makanya kami hadir itu. Makanya kami sedang pertimbangkan mau masuk sebagai intervensi. Karena apa? Kami melihat lagi-lagi nama baik dan ketokohan beliau itu dipertaruhkan. Cuman menurut saya dia sudah membuat satu pilihan dengan tidak hadir, tapi diwakilkan oleh pengacaranya, itu udah paling tepat. Karena apa? Dia punya hak untuk tidak hadir, untuk mengabaikan. Cuman dia dirugikan dalam hal nanti rugi kalau dia tidak hadir sama sekali. Khawatirnya dia kehilangan hak untuk menjawab, hak untuk membantah, hak untuk memberikan saksi terhadap tuduhan itu. Seperti itu. Nggak ada kalau nggak dirugikan. Cuman keluar-keluar aja dia yang ingin hadir, kayaknya ngebet banget ingin hadir di mediasi. Makanya jandan dari jam 2 pagi sampai jam berapa itu? Sangat ingin ketemu. Dari subuh. Iya, sampai dari subuh jam 2 pagi sampai jam 10 siang. 10 pagi ya. Untuk ketemu dengan Pak RK. Aduh, kasihan juga, sedih saya ngelihatnya itu. Udah, ada lagi cukup.